Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dalam keadaan apapun. Hari ini Sabtu, tanggal 6 Juni 2020. Di akhir pekan ini kami akan menyampaikan mengenai 4 istilah yang dikenal dalam kehidupan perseroan terbatas. 4 istilah ini adalah bentuk dari dinamika sebuah PT, yaitu ketika terjadi penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan perseroan terbatas. Dalam perjalanan melakukan usaha, teman-teman semuanya, pelaku usaha mempunyai beberapa pilihan ketika dia akan mendirikan atau memiliki sebuah perseroan terbatas. Dapat saja dengan cara untuk melakukan pendirian. Tetapi dalam beberapa hal dimungkinkan terjadi bentuk-bentuk lain demi berjalannya sebuah kegiatan usaha. Kita akan bahas satu persatu, semoga bermanfaat. Yang pertama adalah penggabungan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kita contohkan sebuah perusahaan A atau PT A, kemudian dengan alasan-alasan tertentu menggabungkan dirinya dengan PT B. Nah, perbuatan PT A itu merupakan perbuatan hukum karena menimbulkan akibat hukum. Ketika PT A menggabungkan diri, maka PT A kemudian dinyatakan berakhir karena hukum. Sekarang kita hanya akan mengenal PT B yang menerima penggabungan PT A. Yang kedua adalah peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Kita contohkan, apabila ada dua perseroan yang karena alasan tertentu, contohnya untuk memperkuat kekuatan bisnis, yaitu PT A dan PT B memutuskan untuk meleburkan perseroan tersebut, maka PT A dan PT B akan berakhir status hukumnya atau berakhir karena hukum, tetapi kini sudah lahir PT C. Jadi A plus B sama dengan C. Kalau yang pertama, A plus B sama dengan B. Ini pernah terjadi ketika beberapa bank kemudian merasa tidak efektif, kemudian meleburkan diri dan membentuk sebuah bank baru. Yang ketiga adalah pengambil alihan. Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, di sini dalam hal pengambil alihan itu yang diambil alih adalah
pengendalian atas perseroan yang dilakukan pengambil alihan sahamnya. Sehingga di sini ketika ada perusahaan A dan perusahaan B, lalu kemudian perusahaan B membeli saham-saham milik pemegang saham pada perusahaan A, kemudian perusahaan B mengambil alih pengendalian atas PT A tadi. Maka di sini PT B yang mengambil alih hidup dan tetap berjalan, PT A yang diambil alih tetap hidup dan masih berjalan. Yang keempat adalah pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Nah, ini wujud kebalikan dari penggabungan, ya. Kalau yang di sini, ya, peleburan. Kalau yang di sini satu perseroan itu memutuskan diri untuk memisahkan usahanya yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa itu beralih kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian dari pasifa itu beralih kepada satu perseroan atau lebih. Kita contohkan, bisa umpamanya awalnya adalah A, lalu kemudian dipisahkan menjadi B dan C, atau A kemudian dibentuklah perusahaan B dan sebagian dari aktiva dan pasifa perusahaan A menjadi milik B. Rekan-rekan semuanya, tidak bisa kita hindari kehidupan berbisnis, kehidupan berlaku usaha itu layaknya dengan kehidupan manusia. Bisa hidup, bisa tumbuh dan berkembang, bisa berakhir. Sebaliknya juga dalam perseroan terbatas ini kita kenal, tadi saya ucapkan ada 4 istilah. Pertama, ada yang dikenal dengan penggabungan, yang kedua peleburan, yang ketiga pengambil alihan, dan yang keempat adalah pemisahan perseroan terbatas. Demikian dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan nilai tambah bagi kita semuanya, baik pelaku usaha maupun teman-teman yang menekuni kegiatan hukum dan kegiatan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, Irawan Harahap.